Tapi gedepu draw ke bangai. Enggak nyan bangai, tapi gedepu draw bangai nyan cara katanya. Karena sadar dia bahwa dia tidak tahu. Dan nyan mangat dapat. Urang bangai yang gedhe draw ke bangai nyan naubat. Tapi kelompok yang kepunya hana ubat. Maka ibu kata tadi, wah aja tadi ibu punya huruf betul. Fa innahu ahmaq. Ya itu adalah orang yang dungu, jahil murakab. Ana pun apa buat urusnya. Cara hanagap, malim hanagap, bina pendapat gol melasah mandunggalah. Nyan bi yang kena begah mandum nyan mandum hana betul. Yang betul kibat nyan hana kudong. Puja kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, para dan sahabat beliau sekalian. Para guru-guru kami hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari sejenak mau'izah yang kita petik daripada ungkapan Imam Al-Ghazali, seorang ulama sufi yang sangat terkenal, di mana beliau menyatakan ar-rijalu ala arba'atin. Urang agam, jadi kalau laki-laki pasti urina ngeru. Amati lain bahwa manusia itu dibagi di atas 4 kelompok. Pertanyaannya napun macam tipe, napun boh kelompok. Kriteria masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa memposisikan diri kita pada kelompok mana kita. Itu sebagai alat mengintrospeksi diri kita. Yang pertama, rajulun yadri wa annahu yadri annahu yadri. Kelompok yang pertama, orang paham, punya ilmu, tahu, orang kedepu. Dia tahu bahwa dia itu tahu. Dia orang tahu, dia tahu masalah, dia punya ilmu, baik itu ilmu duniawi dan ukhrawi sama saja. Dia menyadari bahwa dia itu tahu. Kedepu. Ini apa komentar Imam Ghazali? Fas'aluhu. Nyan ba urang yang lagi nyanjak namanya. Belajar. Minta dinasehatin. Fa innahu alimun. Nyan urang malih. Urang yang berilmu. Belajarlah sama dia. Ya murno. Ya kemanyang. Jadi fas'aluhu fa innahu alimun.
Genyan urang tepu dan ketepu draw ketepu. Kemudian kelompok yang kedua, rajulun yadri annahu la yadri annahu yadri. Kelompok yang kedua, urangnya ketepu, mufhum, punya ilmu, banyak ia tahu. Tapi annahu la yadri annahu yadri. Tapi gaknya hana ketepu draw ketepu. Dia alim. Dia orangnya cerdas, dia orangnya punya ilmu pengetahuan. Tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu orang yang mengetahui. Kata Imam Ghazali, fantabihhu fa innahu ghafilun. Ugawabi'an, beritahukan olehmu akan dia. Karena sesungguhnya dia itu dalam keadaan galau dan bimbang. Masyghul. Dia tidak menyadari bahwa dirinya itu orang yang mengetahui. Dan ini yang paling banyak. Ini paling banyak. Orang jahiliyah itu bukan orang bodoh. Agakun jahiliyah. Menyuruh mangai agakun jahilun, jahil. Bodoh. Jahiliyah bukan orang bodoh, cerdas. Tapi dia berperilaku seperti orang bodoh. Perilaku gaknya lagi urut anak umum. Lagi urut anak ilmu. Ini yang paling banyak hari ini. Orang tahu salat itu wajib. Tahu bahwa ini haram, ini wajib, ini makruh, ini mubah. Tahu. Pula mudahnya urut Aceh. Yang semayang 5 bawah teh suruh di malamnya perubahan namanya itu. Tapi hari ini siapa lebih banyak orang di jalan, di tempat-tempat, di kafe-kafe dengan di masjid. Anak ketepu. Orang tahu bahwa mencuri itu haram. Tapi tidak sedikit orang yang mencuri harta orang, menipu orang, korupsi dan sebagainya. Yang ketepu, mandum ketepu. Tapi annahu la yadri, annahu yadri. Perilakunya itu dia seolah-olah seperti orang tak tahu. Sohana duku ele pahala jamaah cukup le pahala. Tapi padun draw runjak jamaah masjid. Mandum urang kedepu bahwa menghadiri majlis salim itu sangat banyak pahalanya, tapi padun draw rumput. Ini yang jadi persoalan. Jadi fantabihu, ingat ya. Jadi mereka bukan lagi kita mau dakwah karena mereka tahu. Tapi kita harus mengingatkan mereka. Ayo ku kuatuan. Ingat. Fa'innahu ghafilun. Kelompok yang kelai rajulun la yadri. Wa annahu yadri annahu la yadri. Kelompok yang kelai urangnya jahilun hana ilmi. Tapi dia sadar bahwa dia tidak tahu. Jadi la yadri, tidak mengetahui, wa annahu yadri annahu la yadri. Dia menyadari bahwa dirinya bodoh. Urang bangai gethedro bangai. Ini kelompok yang ketiga. Dia tidak punya ilmu, dia tidak tahu,
baik ilmu duniawi dan ukhrawi, tapi dia menyadari bahwa dirinya tidak punya ilmu. Lun bangai, lun awam. Kemudian kelompok yang keempat adalah rajulun la yadri. Tapi wa annahu la yadri annahu la yadri. Kelompok yang keempat orang hana ilmi, orang hana mufhum, orang hana gedepu. Tapi ganyan hana gedepu, drog hana gedepu. Nyan nebegah lemo kadali orang yang modelnya fajdani buhu. Jauhkan olehmu dirimu daripada mereka. Baik betul rohnya. Fa innahu ahmaq. Mereka itu adalah orang-orang yang dungu. Dalam istilah ilmu usul disebut dengan jahil murakkab. Bangai musappal nama Aceh. Wabo bangai. Kelompok yang tiga bodohnya hanya satu. Dia bodoh. Disadari draw bangai. Tapi gedepu draw bangai. Gak nyan bangai, tapi gedepu draw bangai nyan cara bangai. Karena sadar dia bahwa dia tidak tahu. Dan nyan mangat tapubat. Urang bangai yang getai draw ke bangai nyan naubat. Tapi kelompok yang kebuannya hana ubat. Makai boga tadi wah aja tadi ibu punya urang betul. Fa innahu ahmaq. Ya itu adalah orang yang dungu. Jahil murakkab. Ana pun tak buat urusnya. Cara hana gop. Malim hana gop. Bina pendapat gop melasah mandung galah. Nyan bi yang kena begah mandung nyan mandung hana betul. Yang betul kibatnya yang hana betul. Nyan jahil murakkab. Dia mandung salah. Tunggunya salah, tungguji salah, paksinya salah, ucinya salah, mandung salah. Cuma yang hana salah kibat tenggu, yang hana salah, yang hana kudoh aku. Tam kudoh aku begah aja. Cuma yang hana kudoh bakal sini begah gop salah. Standar pun pakai itu sehingga ada 4 salah. Jadi dia tidak ada barometer dia menyalahkan orang. Malim bihana kau. Awal lu abut, awal lu baju pisang dan sebagainya. Anak kau ada kah itu gua wawai mesti berapa kau tunggu jino kamu nak. Bahkan saya sering mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Lalu mai orang lainnya. Kedua keberhabaannya punya masalah sembahyang lu paling disiplin sembahyang. Nya lu jak pasai begahnya terus lu mai impress gedehnya baru ibang. Ilo kalau kita mang tubuh no. Terus kanya mai impress kebutuhan barang-barang baru ibang mai impress. Tapi kaya kalau semua tubuh. Ini fikir iman disiplin lu. Karena kepegahlah kita bahwa dia segera kau salat. Lu segera kau salat. Puasa menansi di lumpuh nang kalau buka aja. Menyegerakan buka puasa. Mentakhirkan sahur, ilu menyegalam di ku bolehnya mentang utama jiwa. Nah sunat mentakhirkan sahur. Nyan macam-macam ilmiah aja. Ha merulung kau laganya. Ni hana budak begah katanya. Kata berusaha pada buat betul. Ilo lamurono baru awal. Nyan fajadani buhu urang yang model. Ini baju urang. Cuman datanya yang berhai dengku hai syarat sembahyang salah sampo kita mau wate. Cuman kiban sembahyang tubuh kalau tu wate. Tak buka puasa ilu batauro. Kiban tak buka puasa apa nak kalau ilu batauro. Beliau fajar sahur adalah sebelum keluarnya fajar sadek. Kiban nyerah sampai kaduh benar. Dari ayat lam.
hatta tabayyana itul abyad minal aswad. Benar-benar putih. Jadi punya kada meneng nyangka habis maka dia biar daurah. Ini masalah. Maka Nabi ini pegang kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Oh muta'aliman. Atau orang yang belajar. Oh mustami'ah. Alim hanai danya. Belajar bidanya bawa. Setidaknya tim dengan habakom. Hatim kemanyang. Ya. Jika orang mengingatkan kita dapat suatu kesalahan, maka kita apati. Yang kebelah. Dengan habakom. Dan jangan jadilah engkau orang yang keempat, tahlid. Alim hanai danyo. Murno handa tip. Abagop handa dengar. Nyan gedanyo adalah pada posisi orang yang binasa. Cocok dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Kelompok yang keempat. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang ia jahil tapi dia menyadari bahwa ia itu jahil. Maka dia mau belajar. Yang dulunya dia tak kubat, dia tak purno, getim jabut, pat menteng na majelis alim kerja. Itu sadari berawah ilmu. Dia mau bertanya kepada orang, kerja apa korek hai dengku hai bagi dengar pada halu santi. Betul ke? Kini kalau rukuk alun na betul. Kini kalau sujud alun na betul. Kini dengar tasahul alun na betul. Dia mau bertanya dan mau belajar. Bahkan karena dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tidak tahu. Jadi artinya posisi orang yang kedua dan keempat ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Orang yang alim, orang yang berilmu tapi dia berperilaku seperti orang tidak punya ilmu. Bahkan ia memperolok-olokkan agama Allah. Tidak mengindahkan dengan yang ma'ruf dan yang mungkar. Padahal ia itu tahu semuanya. Apa buat dulunya. Dakwah hana perle dulunya. Pembelajaran hana perle dulunya. Ya. Nah, ia semuanya dia tahu. Dia punya ilmu pengetahuan. Tapi berperilaku seperti orang yang tidak berilmu pengetahuan. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan harkat dan martabat manusia itu adalah dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hana lain. Tidak ada sarana satu pun yang bisa mengangkatkan derajat, harkat dan martabat manusia. Kecuali adalah iman dan ilmu yang akan membawa efek kepada dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah berdasarkan ilmu. Keyakinan sesuatu adalah datangnya karena kita mengenal sesuatu. Sesudah kita mengenal sesuatu, maka waktu itulah kita akan meyakini sesuatu. Hasil daripada ilmu adalah iman, keyakinan, dan hasil daripada iman adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hana pun dak pegah ada turun takwa punya ilmu edan. Hana pun dak pegah ada turun iman kada ilmu tidak ada. Kitanya ya tu
Kerimung. Ini mendaduri rimung ini. Tapi banyak orang yang hana keduri rimungnya, kepikirnya mi raya. Sana ya ke. Kenapa dia ada takut harimau? Karena dia tidak mengenal dengan harimau. Tapi sawacit yang ya, harimau adalah orang yang memang betul-betul keduri kebuasannya harimau. Kap di paju tu. Dan efeknya adalah ia akan lari. Akan menjauh daripada harimau tersebut. Bahkan orang-orangnya han gebubut, hana pura ketinggai semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hasilnya daripada ilmu dan iman. Sesudah dia mengetahui bahawa Allah itu siapa dan kaifa kun huwallah. Bagaimana yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jadi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini efek. Dengan ilmunya dia mengenal Allah. Sesudah dia kenal Allah, siapa sesungguhnya Allah itu? Maka dia iman yakin bahawa dengan ilmunya dia akan meyakini Allah dan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Jadi takwa yang takut. Imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Maka dia mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan menjauhinya. Bahkan karena dia tahu bahawa ancaman-ancaman Allah terhadap orang yang meninggalkan semua perintah-perintah Allah. Atau sebahagian daripadanya. Dan dia tahu bahawa ancaman-ancaman yang diancam oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dia meyakini bahawa alam barzah itu ada. Dia meyakini bahawa neraka surga itu ada. Dan dia meyakini bahawa semua apa yang kita lakukan hari ini kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anapri. Tu bau bidui pa sing hak kata bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah yakin tu, yakin. Dan ku yakin dengan ilmu. Tapi ketika kita hari ini kita alam barzah pun kita tidak mempercayai dan tidak meyakini. Kiamat hana yakin, syurga neraka hana yakin. Ini ada pun tak pegah apa urutnya. Tak akan masuk. Khauf itu tak akan masuk pada hatinya. Bahkan karena Allah yang keturi. Pedihnya api neraka itu dia tahu. Tidak meyakini bahawa neraka itu merupakan tempat azab yang sangat pedih. Bahkan naul. Urang tanya macam. Urang Islam. Pernah lu tanya, tengku. Nyalo laki maaf. Selama lu lunduri drawan. Hana pernah drawan lu kalan drawan lu semaya. Dan hana pernah lu kalan drawan jauh masjid. Bahkan urang raya sekalipun. Betul? Betul. Katilun hana menuduh drawan. Oh itu benar. Cuman kira-kiranya, ini bertanggung jawab dengan Allah. Sehingga ketika roh kau mau 70 tahun hana lom sembahyang. Padahal salat itu adalah wajib dilakukan oleh setiap orang-orang yang Islam. Balik berakal. Kejawab. Ide tak boleh lihat. Nyan masalah gampang. Masalah ide tak boleh lihat. Na'udzubillah. Jawabannya adalah iman kosong.
Dia fikir katanya pengadilan Allah tengah lagi pengadilan orangnya dia thokok-thokok. Dia minta pengacara. Begitu bayangan-bayangannya. Kalaupun ia percaya. Ya, baik tak pegah tentang tidak punya iman. Tapi bayangannya seperti ini. Lagi penjara, lagi pengadilan yang hidupnya itu. Ini adalah bahagian daripada orang-orang yang ada pada kelompok yang keempat tadi, bahawa dia tidak punya ilmu dan dia tidak mau belajar ilmu. Hanggeti murno. Maka pada ketika kita yakini bahawa ilmulah yang akan bisa membawa kepada kita kemuliaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, pasti orang akan berlomba-lomba dengan ilmu pengetahuan. Hal-hal lain. Tak fikir dia katanya dengan kekayaan katanya akan bahagia dunia akhirat, tidak. Dengan pangkat jabatan katanya bisa bahagia, tidak. Banyak sekali orang yang kaya di ujung-ujungnya dia tidak akan membuat kebahagiaan, tidak akan mendapatkan itu. Tapi semua itulah kita dapatkan dengan ilmu. Ilmu adalah iman, iman adalah takwa. Ini jalan masuk ini. Maka inilah yang menjadi hambatan kepada kitanya orangnya adalah orang-orang sangat malas untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan yang sangat kita sayangi bahawa kadang-kadang ada orang yang dia mau beribadah, dia mau salat, dia mau puasa, dia mau zakat, dia mau haji. Ilmu yang hangat. Ada anak kerja mau hajinya nak saya nak buat ke maghrib tu dia hang tu ini. Akad padahal adalah tadu mentang dalam majlis ilmu hana tak tulis dan hana bahkan hana tak amal sekalipun. Pahala seperti kita salat 100 rakaat sunat. Tak pahala. Kemudian salat katanya, puasa katanya, zakat katanya tanpa ilmu mardud ditolak. Ya'mal bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Betullah amal ini. Dan apabila katanya mati katanya dalam menuntut ilmu, maka matinya menjadi syahid hakikat atau syahid akhirat. Ilmu adalah dia nikmat pada dirinya ilmu. Ilmu adalah lazatnya pada dirinya ilmu, bukan pada amrul kharid. Ba'dro ilmi. Tanya napeng orangnya lezatnya, nikmatnya kan ba'peng. Kita baju gertah. Pakcik baru nak nikmat peng tajak barung tak belau bu tak belau makanan mangan tak baju iho mangan. Iho lezat. Pangkat juga hal yang sama, dia tidak akan menikmat, akan tidak ada nikmat pada dirinya. Dan tidak sanggup untuk membahagiakan kita. Tapi ia nikmatnya adalah pada amrun harid arid. Tapi ilmukan. Maka hana hirin kita nyonya ketika nekala sira urang dia terus menerus dia belajar ilmu, terus menerus dia mengajar ilmu. Kita hanya stres dah kala. Paki geduk dengkunya terus sepuluh kita mau buat. Paki geduk kanya terus sepuluh di mono ilmu. Tahukan kita bahawa sesungguhnya ia telah mendapatkan kelezatannya ilmu. Maka orang-orang yang belum mendapatkan kelezatan ilmu dan nikmatnya ilmu, dia terus akan membenci ilmu dan tidak mau. Bahkan naurun kadang-kadang beda-beda gorengnya atau tunggu makanya udah anak daerah. Tidak tunggu boleh. Padahal dalam konteks ilmu tidak demikian siapapun. Lihatlah kamu kepada apa yang dia sampaikan. Jangan kamu lihat kepada orangnya.
Pai tebi kedihnya. Persoalan dia tidak baik, ya urusan pribadi dia. Tapi persoalan ilmu adalah persoalan yang netral. Tidak ada sangkut pautnya dengan orangnya. Bahkan Ali, dia pernah mengambil ilmu juga pada orang Yahudi. Jadi pada ketika kita sudah mendapatkan kelezatan ilmu dan kita sudah tahu bahwa nikmatnya ilmu dan fungsinya ilmu, pasti kita akan terus menerus kita yang bermulazamah dengan ilmu pengetahuan. Maka pada ketika kita tidak mendapatkan kenikmatan ilmu pengetahuan, bagaimana lezatnya ilmu dan nikmatnya ilmu, maka kita akan menjauh dengannya. Dan ini adalah merupakan sebuah penyakit yang harus kita buang. Allah dan Rasul sangat membencinya kepada orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu pengetahuan. Kita kalian seperti Imam Nawawi, anak apa-apa 5 tahun anak kamu kahwin sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Bukan dia tidak punya nafsu untuk kahwin, tapi kelezatan ilmu itu jauh lebih besar yang ia dapatkan daripada apa yang kita pikirkan. Kenikmatannya dia mengarang, tulis ilmu-ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu tidak pernah akan habis. Maka orang yang tupu bangai dulu adalah orang yang belajar ilmu. Dan orang alim dia tahu bahwa dia masih sedikit ilmu yang ia miliki. Bahkan karena waktu dia tupu A, dia B. Anak dia tupu B. Oh, tak mau B, dia C. Oh, tak mau C, dia E. Dan sebagainya. Jadi ilmu itu ada pernah habis. Sehingga orang yang berilmu dia semakin dia punya ilmu dan dia makin merunduk. Maka orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Maka saya pada hari ini mengajak semua kita. Kalaulah hari ini kita mau salat, mau berpuasa, zakat dan haji, mari kita barengi dengan ilmu pengetahuan. Supaya salat yang kita lakukan itu sah. Kemudian kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah. Tempat pakaian yang kita pakai adalah dia daripada yang halalan thayyibah dan suci daripada najis. InsyaAllah dengannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana berdoa ya Allah diterima sembahyang lun, Allahumma salatan maqbula. Apa maqbula ini musahabitan. Allahumma ja'al siyamana siyaman maqbula. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Apa mabrur lah. Jangan kita bicarakan masalah makbul dan mabrur, tapi bicarakan sah atau tidak. Dan katanya baik tak bertanggung jawab sahnya baik dengan Allah. Dengan manusia juga ketika orang bertanya, kita harus mampu. Hai tengku hairan sah sembahyang ni Tuhan, sah sembahyang lu. Sah. Kibahan sah itu syarat sembahyang, habis nama tu syarat sembahyang nyonya sembahyang. Luntung sembahyang dengan ia mutlak, ia suci menyucikan. Fardu wudu lagi, sunat wudu lagi, wajib dah wudu lagi. Orang yang rukun sembahyang sekian sunat apa, sekian sunat sekian Fatihah lun lagi, tasyahud lun lagi. Ini kalau sahwan, punya enggak sah. Tanggung jawab. Nya orang kadang-kadang kerja sembahyang nah tapi nya ada bakat pre Fatihahnya kata dia. Menyepakat teh sembahyang kidang roh-rohnya dan teh sembahyang itu kapah mau apa yang terjadi. Ini menunjukkan salatnya itu sangat jauh dengan sah atau kebenaran sesuai dengan syariat. Maka mari kita belajar ilmu. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Setidak-tidaknya kalau kita memang pada posisi yang ketiga adalah posisi jahil, tapi jangan pada posisi yang keempat. Kita jahil, kita menyadari bahwa diri kita jahil. Belajar. Kalaulah kita punya ilmu pengetahuan, berilah ilmu itu kepada orang lain. Jangan pelit dengan ilmunya. Dan jangan suka sekali kita menyalahkan orang lain. Itu menurun kadang-kadang nak ilmiahnya sehingga seranggap saja. Itu tidak baik. Belajar, ajarkan orang lain. Mudah-mudahan dengan sikap seperti ini kita akan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه غفور رحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله سرا وعلانية لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك